Kembali dauhan kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang adanya kemungkinan zina mata dan zina telinga. Bagaimana ungkapan kangjeng Nabi? Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ainani tazniyani, dua mata itu kadang suka berzina. Wal udhunani tazniyani, dan dua telinga itu kadang bisa berbuat zina. Zina bukan berarti zina yang dimaksudkan apa kata orang di media sosial gitu ya. Tapi di zina di sini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dilarang untuk mendekatinya. Sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah, kangjeng Nabi Adam alaihi salam dilarang mendekati buah kholdi. Ya Adam, wahai kangjeng Nabi Adam, la taqraba hadhihi syajarata, janganlah engkau berdua mendekati pohon ini. Mendekati kedua orang ini dimaksudnya adalah Nabi Adam dan Siti Hawa, ya. Nah, di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan la taqrabuz zina, jangan engkau mendekati zina. Kali-kali ada orang yang melakukan zina lalu ditanya oleh Hansip, Mas, kenapa ente malah berbuat zina? Katanya, bukankah ente pasangan ini belum halal bagimu? Ya Pak Hansip, kan yang dilarang itu mendekatinya. Saya mah berbuat, apakah kan tidak salah saya mah gitu. Bukan begitu pengertiannya. Jangankan zina, mendekatinya saja sudah dilarang, ya. Mendekatinya sudah dilarang. Kemudian kalau kita membela diri gitu ya, orang yang membela diri dari tuduhan berbuat maksiat biasanya mencari kambing hitam. Siapa yang dikambing hitamkan? Syaitan laknatullah. Ketika ditanya lagi oleh Hansip, Mas, kenapa ente berbuat jahat seperti itu? Saya mah tidak berbuat Pak Hansip, itu mah diajak setan saja katanya. Subhanallah ya. Setan itu hanya mengingatkan, tidak menyuruh, ya. Yang menyuruh untuk berbuat jahat itu adalah pribadinya sendiri. Maka ada dua faktor ekstern dan faktor intern. Faktor ekstern mah di luar kendali kita. Siapa itu? Laknat setan, laknatullah. Walaupun di luar kendali kita, tapi ini sangat gampang untuk menundukkannya. Apa itu? Bermohon kepada Allah perlindungan. Memohon perlindungan kepada Allah, fasta'idz billah. Memohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab kamu semuanya tidak akan sanggup untuk menghadapi syaitan. Kenapa? Syaitan itu diciptakan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Sebelum zaman Nabi Adam alaihissalam, 6.000 tahun sebelum Nabi Adam, syaitan sudah menjadi pemimpinnya para malaikat. Kenapa dijadikan pemimpin malaikat? Karena memang ibadahnya luar biasa. Namanya Azazil. Azazil ini memiliki kepribadian ganda. Satu sisi dia sangat taat kepada Allah, di sisi yang lain dia memiliki nafsu yang ana khairu minhu, saya lebih baik daripada dia. Jangankan kepada Nabi Adam yang ibarat kata anak kemarin sore, kepada para malaikat sekalipun yang di bawah pimpinannya, itu dia merasa lebih jago, lebih taat kepada Allah daripada setan, daripada malaikat semuanya. Subhanallah ya.
Kemudian ketika Allah memerintahkan setan dan juga malaikat semuanya bersujud kepada Nabi Adam setelah diciptakan, wa idh qala lil malaikati isjudu fasajadu illa iblis. Dan ingatlah wahai Muhammad ketika Tuhanmu berseru kepada semua malaikat, usjudu, bersujudlah engkau sekalian kepada Nabi Adam alaihissalam. Dalam artian sujud di sini lil hurmah, untuk menghormati saja bahwa Nabi Adam alaihissalam diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala akan ilmu pengetahuan. Usjudu, maka bersujudlah secara serentak seluruh malaikat, illa iblis, kecuali si iblis laknatullah. Si iblis mungkin merasa dendam. Kenapa? Al-haqdu gitu ya. Pas ditanya, apa yang mencegah kamu untuk bersujud kepadaku wahai iblis? A'anta kunta alin? Apakah kamu merasa lebih tinggi daripada dia? Atau kamu enggan bersujud kepadaku? Kata si iblis, ya Allah, gengsi dong ya Allah. Kenapa anak kemarin sore engkau jadikan sebagai makhluk yang mulia, padahal saya bersujud kepada engkau 6.000 tahun yang lalu. Aku memasucikan engkau, tidak ada makhluk yang lebih hebat dariku dalam beribadah kepadamu. Si setan justru tergelincir pada ucapannya sendiri. Apa itu? Merasa lebih baik daripada malaikat. Justru karena merasa lebih baik, dia saat itu secara tidak langsung terjun bebas dari hal terpuji menjadi hal tercela. Masya Allah gitu ya. Nah, jadi ketika malaikat semuanya bersujud tanpa ada penentangan kepada Allah Subhanahu wa taala, di sisi lain si iblis malah membangkang. Dan memang sifat para malaikat adalah la ya'suna abadan ilallah, tidak pernah bermaksiat sedikit pun kepada Allah. Nah, ini hebatnya ya. Tapi sehebat-hebatnya malaikat, walaupun dibandingkan dengan malak Jibril alaihissalam, tetap lebih mulia. Kita dengan malaikat lebih mulia siapa? Lebih mulia kita ya. Lebih mulia kita dari apanya? Ketika yazidu, ketika keimanan dan ketakwaan kita bertambah, di saat itulah kita mengungguli keimanan para malaikat. Namun di saat sedang melenghoy keimanan dan ketakwaan kita, wayan kusu, disitulah manusia berada di titik terendah dari kehinaannya, lebih hina daripada makhluk yang paling hina sekalipun ya. Nah, di saat bertambah justru keimanannya, kemuliaannya melebihi makhluk yang mulia. Tapi di saat tergelincir pada kesalahan, kemaksiatan, kemunafikan, apalagi kemusyrikan, itu lebih hina daripada makhluk hina sekalipun. Masya Allah gitu ya. Nah, maka ini satu sisi peluang, satu sisi adalah beban. Bebannya apa? Ya bebannya kalau kita tidak bisa menjaga amanah dari Allah, supaya menjaga kesucian kita sebagai manusia, maka lebih hina daripada makhluk yang paling hina sekalipun. Tapi subhanallah, Allah memberikan reward khusus ketika kita berada pada titik yang istimewa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itulah kemuliaan kita jauh lebih dahsyat ketimbang para malaikat. Alhamdulillah gitu ya. Nah, kembali kepada sabda Kangjeng Nabi. Al-ainani tazniyani, dua mata itu kadang bisa berbuat zina. Wal udhunani tazniyani, dan dua telinga ini bisa berbuat zina. Bagaimana zinahnya mata?
melihat sesuatu yang bukan haknya, yang harusnya dibaca, dilihat itu adalah Al-Quran, kali-kali malah melihat sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga telinga ketika kita mendengar pengajian, mendengar orang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, mendengar orang membacakan gema salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, puji-pujian kepada para nabi, kepada para rasul, kepada para malaikat, subhanallah, disitulah itu sedang beribadah ya. Tapi kalau mendengarkan sesuatu yang malah mengaburkan kita kepada ketaatan kepada Allah, entah itu permusuhan, namimah, adu domba, ghibah, membicarakan orang di belakangnya, fitnah dan lain sebagainya, itu adalah perbuatan zina bagi telinga kita. Maka hati-hati ketika kita membawa diri kita dari sesuatu, apakah kita mau melangkah kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah, atau kita memilih sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya, Bapak-bapak hadirin jemaah sekalian, ini betapa hakul yakin Allah ridho kepada kita ya. Kenapa? Di saat orang-orang terlena dan terpesona dengan segala gemerlap yang ada di HP, itu Bapak malah memilih duduk-duduk mendengarkan taklim di masjid. Paling beberapa orang ya. Tapi kalau seandainya gemerlap HP, scroll ini, scroll itu, belanja ini, segala macam, melenakan, baru juga dilihat, sudah ada lagi. Aduh, subhanallah ya. Maka tidak salah kalau orang mengatakan setan apa? Setan gepeng ya. Setan gepeng. Saya teringat ketika mondok di Darut Tauhid A'agim Kiai Haji Abdullah Gimnas Diar tahun 92 ketika 95 ya. 95 ketika naik kelas 3 sanawiyah. A'agim beserta para petugasnya itu menggunakan HP. Zaman dulu HP luar biasa, canggihnya luar biasa ya. Saya aja baru megang HP itu setelah nikah. Kemudian ketika kuliah, betapa dosen yang megang HP itu kayaknya canggih gitu ya. Dan ketika A'agim, zaman A'agim, karena memang basicnya beliau pebisnis, itu para pegawainya semuanya dibekali HP. Kata A'agim, kan dulu pulsa itu mahal ya. Pulsa itu sekali, yang kata dosen saya, sekali untuk beli kartu perdananya 250. Kemudian sekali ngisi pulsa itu 200 dulu gitu ya. Kata A'agim, nggak apa-apa, habis pulsa sebulan 200.000, tapi harus menghasilkan pemasukan 2 juta minimal untuk tiap kalian gitu ya. Dari situ termotivasi ya. Ketika HP digunakan untuk dakwah, saya agak kesulitan karena pembelit yang beas gitu ya. Ini beli kuota atau beas seadanya aja, yang paling murah 25.000 per bulan. Kemudian selang 3 tahun apa 2 tahun setengah ya? 2 tahun setengah ya. 2 tahun setengah yang lalu ada tetangga yang memberikan kebaikan. Pak Kodar katanya di sekolah itu pakai wifi apa? WP apalah duduknya, home apalah, lupa lagi saya. Itu saya bilang, berapa bayarnya? 350 pertamanya, kemudian karena ada keperluan sekolah anak-anak ujian, ditambah daya menjadi 500 per bulan. Wah sayang atau katanya Bapak Dad, udahlah ini pakai Dragonet aja ya, Dragonet.
Berapa Bapak itu bayarnya? Kebetulan ini sekarang ada promo katanya. Untuk sekolahmu gratis. Untuk Pak Kodar gratis katanya. Masya Allah. Masangnya gratis, kemudian per bulannya gratis. Jadi alhamdulillah sehari-hari gratis saja gitu ya. Maka ya dimanfaatkanlah untuk dakwah gitu ya. Alhamdulillah. Jadi sesuatu yang merupakan pengeluaran minimal harus kembali lagi dalam bentuk omset gitu ya. Apalagi menghasilkan 10 kali lipatnya, 200 5 kali lipat berarti ya. 200 kata agama, 200 beli untuk pulsa. Kalau dulu zaman pulsa ya, bukan kota. Pulsa asal menghasilkan 2 juta gitu. Gitu ya. Itu adalah kebaikan. Kemudian Tuan Syekh menyatakan wa qala al-musannifu, dan berkata Imam al-Musannif yakni Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, penyusun kitab Sirul Asrar ini, fatajdiduhu, ketika mata berzina, telinga berzina, kemudian lisan berzina, kemudian tangan berzina, kaki berzina, artinya melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, fatajdiduhu, maka engkau sekalian wajib untuk mengulanginya lagi, wajib untuk memperbaharuinya lagi. Bagaimana cara memperbaharuinya? Wudu'il batini, dengan cara menggunakan wudu batin. Kenapa? Karena kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh mata, telinga, hidung, lisan, tangan, kaki tidak bisa disucikan dengan air syariat. Air syariat itu hanya bisa mensucikan hadas dan najis. Bagaimana kalau seandainya ingin membersihkan perbuatan-perbuatan maksiat? Maka harus biwudu'il batini, dengan menggunakan wudu batin. Ya. Kita selama mengkaji kajian dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu sering terulang kata-kata zahir batin, zahir batin, zahir batin. Artinya bahwa apa yang kita lakukan itu memiliki dua macam, secara zahir dan secara batin. Sekarang zaman persiapan kurban ya, persiapan kurban. Mohon maaf Pak Edwin, di sini udah 5 sapi, 5 sapi, 5 kali 7 berarti berapa? 35 ya, 35. Sementara jamaah Masjid Jami Taman Cilengsi sekitarnya gitu ya, RW 9, RW 10, RW 11 utamanya gitu ya, RW 11. 3 RW rata-rata kalau setelan masjid itu 10 sampai 12 lah katakan ya, 12 apa namanya? 12 pekurban. Jadi sama dengan 82 lah katakan ya, 82 untuk setelan masjid. Kalau untuk musola rata-rata 2 atau 3. Berarti katakanlah 3 berarti 21 ya yang berkurban. Sementara masyarakatnya rata-rata kalau musola itu setelan RT, 1 RT atau 2 RT. 1 RT itu 150, 2 RT berarti 300 kakak ya, 300 kakak. Kalau ini gabungannya dari beberapa RT, berarti ada 3 dikali 5 lah katakan 15 RT ya. 15 RT yang berkurban 82. Kalau RT dari 300 kakak yang berkurban hanya 21. 21 orang. Kira-kira itu ada nggak 10%-nya? Nggak ada ya. 5% nggak ada. Paling 2% ya. 3% lah, 3%. Nah, sementara tiap tahun kurban itu pasti ada. Pasti ada. Masa iya orang yang dari dulu sampai sekarang, dari mulai dibangunnya masjid ini atau masjid apapun, musola manapun,
itu belum pernah kebagian menjadi seorang pekurban. Yang ada hanyalah penerima daging kurban setiap tahun. Makasih Pak panitia, makasih, masya Allah ya. Atau yang beberapa bulan kemarin itu antara muzaki dan mustahik. Sementara orang yang berzakat itu katakanlah orang di samping zakat fitrah ya, kalau zakat fitrah mah itu umum, yang pakai yang miskin yang itu sama mengeluarkan zakat. Tapi ada yang orang memiliki harta sebagian kemudian mengeluarkan zakatnya. Nah, masa iya ada orang yang merasa betah salat terus aja dia menjadi mustahik gitu ya. Nah, ini menjadi PR bagi kita sekalian. Kenapa? Ada apa yang salah selama ini? Kalau kita kaji, kalau secara finansial pasti rata-rata jawabannya, saya mah belum sanggup Bapak, jangankan untuk mengeluarkan zakat mal, untuk fitrah aja saya minjem sana minjem sini gitu ya, istilah kata ya. Kemudian apalagi untuk kurban itu 3,5 juta sampai 4 juta. Bagaimana saya bisa mengeluarkan kurban? Uang sehari-hari aja saya kadang dikasih, kadang enggak sama tetangga gitu ya. Nah, secara finansial oke lah kita terima alasan itu, bahwa secara finansial mereka atau saya itu tidak sanggup, belum sanggup untuk melaksanakan kurban. Tapi masa iya betah gitu ya. Dari situ maka melalui kitab ini Sirrul Asrar ada pemahaman yang lain dari yang lain. Apa itu? Nah, di sini ada ada kemarin ada wudu zahir, ada wudu batin. Ada salat zahir, ada salat batin. Ada toharoh batin, ada toharoh zahir, ada toharoh batin. Ada haji zahir, ada haji batin, ada sholat zahir, ada sholat batin, dan lain sebagainya. Pokoknya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyatakan hampir setiap ibadah itu memiliki dua sisi zahir dan sisi batin. Sisi zahir tadi, kebanyakan orang yang tidak sanggup melaksanakan kurban atau bahkan ibadah haji yang sekarang itu sekitar 60 juta, 50 artinya ya, 50, tapi dengan syukuran-syukuran taruhlah 60 begitu ya. Menyatakan belum sanggup. Nah, kalau begitu bagaimana kalau seandainya pemahamannya agak bergeser sedikit dari pemahaman syariat ke pemahaman thariqat. Kalau syariat mah sudah jelas belum sanggup, tapi kalau thariqat, masya Allah, kurban ini ya, kurban tadi dikatakan 3,5 juta sampai 4 juta atau 5 juta lah katakan. Jelas tidak sanggup. Bagaimana kalau dengan kurban thariqat? Apa yang dimaksud dengan kurban thariqah? Thariqah itu adalah perjalanan sikap amaliyah batin. Sikap amaliyah batin itu berbeda dengan amaliyah zahir. Kalau amaliyah zahir, kurban pelaksanaannya berapa tahun sekali? Setahun sekali. Sementara kata Tuan Syekh, kalau seandainya kurban secara thariqah itu bisa berkali-kali, bahkan setiap hari. Kok bisa? Disinilah ya antiknya thariqah. Apa itu? Bukan domba secara fisik yang dikurbankan. Kurban itu qarraba yuqarribut taqriban, artinya mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah bisa tercapai dengan sempurna kalau tidak ada gangguan. Tadi gangguan fisik, gangguan eksternal, gangguan internal. Nah, sementara katakanlah godaan setan sudah insya Allah terhindar lah kita ya, misal insya Allah terhindar. Tapi ada faktor intern yang selama ini menggoda. Apa itu? Sifat-sifat domba yang ada di dalam diri saya. Sifat-sifat sapi yang ada di dalam diri saya, sifat-sifat unta yang ada di dalam diri saya. Bagaimana sifat kambing, sapi, unta, kerbau dan lain sebagainya? Ya hampir sama. Apa itu? Menanduk ke depan, menyepak ke belakang, menginjak ke bawah,
menyundul ke atas gitu ya. Kemudian kalau lagi makan si kambing-kambing itu tidak peduli ini teh makanan yang halal apa haram, ini teh rumput dari tuan saya atau orang lain, peduli amat. Yang penting mah saya lihat, saya dapat, saya sikat, setelah itu minggat, udah kenyang gitu ya. Itu sifat sapi itu. Dan di antara seluruh kaum muslimin hanya saya yang ada sifat sapi. Maka saya berterima kasih, sangat berterima kasih kepada Tuan Syekh setelah mempelajari kitab Sirrul Asrar ini. Masya Allah gitu ya. Berarti dari dulu selama 46 tahun saya memelihara sifat-sifat kambing, sifat-sifat sapi dalam diri saya. Bagaimana cara untuk melepaskannya? Bagaimana cara untuk mendekati Allah supaya terhindar dari sifat-sifat kambing? Ya wayahna wayah tuh kudu harus dikorbankan, bukan dikorbankan. Kalau korban mah mengorbankan, korban kepada siapa gitu ya, tapi kurban, qarraba yuqarribut taqriban, mendekatkan diri kepada Allah dengan pelaksanaan ibadah. Niatkan saja menyembelih sifat sapi yang ada di dalam diri itu, menyembelih supaya tidak ada godaan interan ketika kita beribadah. Kalau ketika kita beribadah, Masya Allah ya, jangankan lagi puasa, tidak lagi puasa pun ngagoler donat ya di atas meja gitu ya. Pas tadi ada tamu, ini teh donat milik keluarga saya atau milik donat tetangga yang barusan ke rumah. Kadang-kadang saya gitu ya mas, saya gitu ya. Nilai donat teh, hayang makan gitu. Maklum sifat domba saya budal-gadil gitunya. Nah, ketika dirasa ada sifat-sifat kambing yang begitu liar di dalam diri kita, segera sembelih. Bismillahi nawaitu an adbaha hadhil ghanam, hadhihi sifatul ghanami, hadhihi sifatil ghanami lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sereset. Gitu ya. Ngejeblak kita sifat domba. Namun baru juga sore, maghrib ternyata ada lagi. Bagaimana? Pencit deui we gitu nya. Da moal beak harta orang ari kurban toriko. Gitu nya. Nah, terus terang saya setiap hari mungkin ya lebih dari 5 kali menyembelih sifat kambing di dalam diri saya. Kenapa? Karena terlalu banyaknya sifat kambing di dalam diri saya gitu ya. Nah, atau Tuan Syekh, ketika dirasa ada sifat-sifat yang bukan sifatmu yang asli, dalam artian sifat-sifat hayawan, maka sembelihlah sebagai ungkapan pengabdian kepada Allah melalui ibadah kurban, walaupun kurbannya kurban secara toriko gitu ya. Nah, bagaimana kembali lagi ke toharoh di sini. Bagaimana dengan perbuatan-perbuatan maksiat yang sudah kadung kita laksanakan? Fatajdiduhu wudu'il batini, maka perbaharuilah olehmu sekalian wudu batinmu. Dengan cara apa? Bi ikhlasi taubati, dengan keikhlasan taubat. An hadhil mufsadati, dari semua perbuatan-perbuatan yang merusak tatanan hidup ini. Masya Allah gitu ya. Indah kalau seandainya kita menundukkan hati kita mendengar untayan-untayan nasihat dari Tuan Syekh berupa wudu'ul batin. Permulaannya ya, wudu'ul batin. Ada wudu syariat, wudu batin, wudu zahir, ada wudu batin. Wa tajdidul inabati, dan memperbaharui inabah. Apa itu inabah?
Anaba yunibu inabatan, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah aslinya ya. Manusia itu adalah makhluk surga. Yakin nggak makhluk surga manusia? Yakin. Kenapa? Wong Nabi Adam alaihissalam diciptakan di surga, Siti Hawa diciptakan di surga. Maka pada dasarnya kita adalah makhluk surga. Cuma karena faktor tadi eksteran dan interan, terjadilah perubahan-perubahan yang menyebabkan agak kotor gitu ya. Karena kotor kembali terjunkan ke dunia. Bagaimana supaya kembali lagi ke surganya Allah, bahkan ke hadirat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan biikhlasil amal, dengan ikhlasnya amal. Bagaimana kalau seandainya ketika kita beramal tetap aja terkotori oleh perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, maka salah satu resepnya adalah watajdidul inabati, dengan memperbaharui kembali kepada Allah. Maka di sebuah pesantren ini mah hanya ada satu-satunya saya kira ya. Saya penelitian kemana-mana, dari Aceh ke Sabang, dari Sabang sampai Merauke, dari Rote ke Talaud, bahkan ke mohon maaf, ke Mesir, ke Mekah, ke Madinah, dulu ke Hong Kong, dulu ke Thailand, dulu ke Malaysia dan lain sebagainya. Itu tidak ada yang namanya program inabah. Ada juga program Mahat Ali, program teknologi percepatan, program experience, program eksak dan lain sebagainya. Itu program-program dalam dunia sekolah. Tapi kalau di pesantren, ada satu pesantren yang namanya inabah. Apa itu inabah? Satu pondok yang kurikulumnya khusus untuk masalah zikir. Zikirnya untuk siapa? Ya untuk santri-santrinya. Bagaimana usianya santrinya itu? Dari mulai anak-anak, remaja sampai orang dewasa juga ada gitu. Bahkan kakek-kakek ada, subhanallah ya. Apa yang menyebabkan mereka masuk? Karena mereka terkena kecanduan narkoba. Kalau sudah terkena canduan narkoba, sudah gelap mata. Apa yang ada di rumah bisa-bisa habis, dijualin untuk sekedar membeli barang haram tersebut. Bahkan ada yang menjual diri, bahkan ada yang mencuri dan lain sebagainya. Pokoknya bus rusak lah pokoknya. Nah, dengan adanya inabah itu, pangarsa Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin mencoba metode atau formula zikir diterapkan kepada para wakil talqin. Ya, wakil talqin itu ibadahnya lebih dari para ikhwan biasa gitunya. Ternyata bagus peningkatan ibadahnya. Kemudian dicobalah kepada remaja-remaja yang terkena morfinis, terkena kecanduan narkoba. Hanya dalam jangka 6 bulan sembuh gitu, masya Allah, gitu ya. Dan metodenya sama sekali tidak menggunakan zat narkoba. Kalau penelitian kakak saya di S3 itu rata-rata panti rehabilitasi itu merehab anak-anak kecanduan itu dengan mengurangi dosis, tapi nggak sampai makanya sakau terus. Tapi kalau di inabah 2 minggu dibiarkan masuk ke dalam karantina sebuah kamar, jerit-jeritan ya. Pas kebetulan kamar saya berdekatan dengan kamar karantina. Tiap malam, gaduhnya luar biasa. Tapi setelah itu lalu ditalkinlah oleh Tuan Guru Zuki, di Indonesia ini ada 38 cabang. 38 cabang, pusatnya di mana? Suryalaya. Ya. Jadi Suryalaya itu ada 2, terkenal pondok narkoba, yang kedua pondok torikoh. Gitu ya. Maka ketika teman saya, ente lulusan Suryalaya? Iya. Emang kenapa? Ente apa masuk narkoba? Enggak, saya bilang saya mah sehat. Yang dia pikir saya kena narkobanya. Enggak, itu kalau saya mau jalurnya jalur ini, kalau yang narkoba itu lain lagi gitu ya. Tapi memang ada
satu-satunya pesantren yang menangani narkoba itu Pondok Pesantren Suryalaya. Cabangnya ada di Singapura, Malaysia, dan Brunei. Kebetulan saya berkhidmahnya ke Malaysia gitu ya. Nah, senang sedikit lagi ya, dipercepat ya. Wa tajdidul inabati, dengan memperbaharui inabah kembali kepada Allah, bin nadami dengan penyesalan, wal istighfaru dan juga permohonan ampun kepada Allah, wal istighalu dan juga menyibukkan diri, bimaq'iha minal batini, dengan cara menghancurkan pusatnya dari batin, yaitu nafsu yang ada di dalam batin gitu ya. Nah, ini sebagai kata penutup, wayang bagi dan sangat penting atau seyogianya lil arifi, bagi orang-orang yang sedang menuju ma'rifatullah atau orang yang sudah bermakrifat kepada Allah, ayyahfadhu, untuk memelihara taubatnya setiap insan, itu orang yang bermakrifat, min hadhil afati, dari semua perkara-perkara yang merusakkan hal tersebut di atas. Fatakunu, maka ada salatuhu, salatnya itu orang yang senang menuju kepada Allah, tammatan, adalah salat yang sempurna. Kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz, maka inilah apa yang dijanjikan kepadamu, likulli awabin hafiz, bagi tiap-tiap yang bertobat dan juga menjaga martabatnya. Ya, surah Qaf ayat 32. Fa wudu'uz zahiri, maka adapun wudu zahir, wa salatuhu muaqqatatan, salatnya hanya sewaktu-waktu. Berapa kali? 5 kali minimal gitu ya. Untuk yang 5 kali saja itu harus mempertahankan wudunya. Berarti kalau batal wudu lagi gitu ya. Wa wudu'ul batini, adapun wudu batin, salatuhu, dan salatnya orang yang melaksanakan wudu batin, muabbadatun, itu selamanya, fi jami'i umrihi, di sepanjang hidupnya, fi kulli yaumin wa lailatin, setiap hari dan setiap malam, mutawassilatan, secara terus-menerus tanpa terputus. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa menjaga wudu zahir kita dan juga lebih-lebih menjaga wudu batin kita supaya menjadi insan-insan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selesai pasal ke-13, pekan depan kita